Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari atau sore hari di Yogyakarta. Alhamdulillah Ustadz Jazir sudah bersama kita live dari Jogokarian. Kali ini insya Allah sebuah kesempatan yang cukup langka ya, karena ini adalah momen acara pertama kali yang kita selenggarakan, yang namanya kita sebut sebagai kolaborasi dua masjid antara SGB Utrecht dan Masjid Jogokarian Yogyakarta. Oleh karena itu, marilah kita memanjatkan puji syukur pada Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajah kembali, serta sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke acara kita, yaitu Training Manajemen Masjid yang seri pertama, ya, marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan menyampaikan pengantar sedikit tentang background ya dari acara siang atau sore hari ini. Ini adalah inisiasi dari SGB Utrecht, Ustadz. SGB Utrecht ini berdiri dari tahun 2008. Mungkin nanti Pak Pardi akan menyampaikan lebih lengkap lagi bahwa saat ini SGB sedang berikhtiar untuk membangun sebuah masjid. Saat ini kita sudah ada semacam musola begitu yang aktivitasnya juga alhamdulillah sudah cukup banyak. Kita sudah mendatangkan Ustaz Salim ya, kemudian dan Ustaz Fauzil Azim, Ustadz yang lain juga, Ustadz Abu Somad kita juga pernah kolaborasi, Ustadz Adi Hidayah juga alhamdulillah pernah ke tempat kita juga. Sehingga kita ingin mempersiapkan sebuah sources atau SDM yang matang dalam pengelolaan masjid. Oleh karena itu kemarin kami mengontak dengan Takmir Masjid Jogokarian melalui Mas Galih ya, kemudian akhirnya terinisiasi acara pada siang hari ini, dan insya Allah ini harapannya nanti kita akan kolaborasi lebih jauh lagi. Mungkin ini yang seri pertama, nanti akan ada seri kedua. Kami juga mengusulkan misalnya dari Jogokarian itu dapat mengirimkan dai-dai muda gitu untuk memberikan pencerahan, memberikan dakwah di sini gitu ya, datang ke Utrecht. Kemudian berdakwah di sini, misalnya mengajar TPA atau mengajar pengajian ya, mengisi pengajian ibu-ibu bapak-bapak, sehingga ada kolaborasi yang harapannya ini bisa secara benefit bisa mutual. Nah, saya masuk ke acara berikutnya yaitu sambutan, dan mungkin nanti tadi sedikit introduction dari saya. Saya juga mungkin perkenalan diri dulu. Saya Mukhlis Ustadz. Saya juga asli Jogja. Pernah bertemu ya dengan Ustadz Jazir dan teman-teman Jogokarian itu sudah sering mengisi acara nasib kalau acara Ramadan Jogokarian itu ya. Itu hampir tiap tahun dulu. Kemudian baru ini tahun kedua saya di Utrecht untuk melanjutkan PhD. Saya masuk ke sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua SGB Utrecht kepada Bapak Supardi Hasanuddin. Sekalian nanti perkenalan Pak Supardi dan juga tentang SGB serta tantangan-tantangan yang kita hadapi saat ini. Pak Pardi, monggo silakan. Mas Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Jasir ya yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bersilaturahim dengan kita dan juga nantinya berbagi ilmu. Ini tentunya suatu kehormatan yang luar biasa buat kami di sini, Ustadz, bisa langsung bertatap muka meskipun secara virtual dengan Ustadz. Kalau melihat cepat terjam si Jokarian, ini Ustadz Jasir adalah salah satu figur kunci yang yang membuat Masjid Jokarian sehingga bisa seperti sekarang. Jadi ini tentunya buat kami di sini suatu kesempatan yang sangat luar biasa untuk bisa belajar dan menimba ilmu dari Ustadz. Ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman pengurus SGB Utrecht yang sudah meluangkan waktu juga untuk mengikuti acara ini ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar banyak dari apa nanti disampaikan oleh Ustadz Jasir. Namun sebelum mungkin sedikit saya ingin memberikan deskripsi ringkas mengenai komunitas kami, Ustadz. Ya. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Mulis tadi, SGB singkatan dari Stichting Generasi Baru, Ustadz. Kalau Stichting itu yayasan kalau di Indonesia. Ya, Yayasan Generasi Baru. Kami memakai model yayasan atau stichting ini karena lebih menyangkut kemudahan terkait legal formal dan yang berkaitan dengan undang-undang atau hukum yang ada di Belanda. SGB Utrecht karena lebih enak kalau kita pakai SGB Utrecht, kalau Stichting Generasi Baru terlalu panjang Ustadz ininya penyebutannya. Jadi kita singkat dengan kata SGB. Utrecht itu adalah salah satu kota keempat terbesar di Belanda setelah Amsterdam, Den Haag, dan Rotterdam. Jadi kalau di peta Belanda itu kota Utrecht ini persis berada di tengah-tengah negara Belanda. Jadi kalau kemana-mana itu baik dari arah utara, selatan, barat, dan timur biasanya melalui kota Utrecht yang jumlah penduduknya itu ada hampir sekitar 400 sampai 500 ribu orang ya, dari 17 juta penduduk. Kalau komunitas Muslim sendiri di kota Utrecht itu ada sekitar 13.000 Muslim yang tergabung dalam beberapa komunitas, Turki, Maroko, kemudian Suriname, Pakistan, Afghanistan. Nah kalau Indonesia ini dari data Panata ada mungkin sekitar 1-3% orang Indonesia yang dari komunitas Muslim yang ada di kota Utrecht. Ya jadi kami dirikan SGB ini tahun 2008, Ustadz. Pendiriannya itu adalah ketika kami sejak beberapa tahun tinggal di Utrecht. Kalau saya pribadi tinggal di Utrecht itu tahun 2005. Dan di sini memang udah ada komunitas pengajian dari rumah ke rumah ya. Dan karena salah satu fenomena-fenomena inilah sehingga kami mendirikan SGB karena pengajian kita lakukan itu dari rumah ke rumah, kemudian jamaahnya makin bertambah sehingga rumah yang kita tempati itu semakin sempit, dan juga ternyata anak-anak kita itu makin banyak dan tumbuh besar sehingga juga mereka ini perlu diberikan satu wadah untuk mereka belajar Islam dan menjaga identitas keislaman mereka. Sehingga waktu itu kami gagas TPA yang juga masih dari rumah ke rumah sebelum SGB berdiri. Sehingga setelah SGB berdiri baru kita organisir secara lebih terkoordinir. Dan kemudian juga fenomena lainnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Utrecht itu semakin bertambah, Ustadz, baik itu yang studi maupun yang kerja. Ya. Dan kebutuhan lain itu adalah mu'alaf Belanda yang menikah dengan orang Indonesia itu juga semakin bertambah, bahkan tiap tahun itu ya ada aja mu'alaf Belanda atau orang Belanda yang bersahadat masuk Islam di sini. Dan kebutuhan untuk belajar Islam ini juga semakin besar di kalangan teman-teman yang baru masuk Islam ini. Nah,
dari beberapa poin-poin inilah waktu itu kami merumuskan visi misi SGB, gimana supaya SGB Utrecht ini menjadi sebuah wadah atau rumah kedua dari kami di sini yang tinggal di Belanda ini untuk mempererat tali persaudaraan, kemudian belajar Islam, kemudian juga mendidik anak-anak kami ya supaya tidak hilang identitas keislaman mereka, dan juga tempat untuk memberikan pelayanan ibadah ya bagi teman-teman yang membutuhkan di sini. Nah, sehingga waktu ketika berdiri 2008, kami awalnya itu mengadakan aktivitas atau kegiatan-kegiatan kami itu dengan cara menyewa sport hall. Jadi ruang olahraga kita sewa, karena kalau tidak ada kegiatan maka orang juga tidak akan mengenal kita gitu. Jadi gimana kita gulirkan program sebisa mungkin dan sebanyak mungkin supaya orang-orang datang ke tempat kita atau ke komunitas kita. Akhirnya dari situ dari sport hall itu kita adakan kegiatan baik itu sholat Jumat, terus kalau Idul Fitri atau buka puasa bersama, pengajian-pengajian. Dan pas di tahun 2010 2011 alhamdulillah kita bisa menyewa satu bangunan yang sampai sekarang kita tempatin ya, yang berukuran sekitar 150 meter persegi, yang mungkin kalau kapasitas ruang itu bisa menampung maksimal mungkin 100 orang, Ustadz. Ya, sehingga kalau acara-acara Idul Fitri, Idul Adha, biasanya kami dua kali dua gelombang ya, atau kita menyewa lapangan sehingga bisa kapasitasnya lebih besar, karena biasa yang datang itu ketika sebelum pandemi sampai 300 orang ya. Nah, dari sinilah kegiatan-kegiatan kami semakin kami gulirkan di ruangan kami yang permanen yang semi permanen ini, yang kami ya bisa katakan sebagai musola lah, Ustadz, bukan sebagai masjid karena ukurannya masih dulunya bekas toko kelontongan, kemudian kita renovasi sehingga bisa sedikit ya lebih nyaman dan representatif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan di sana. Nah, ini alhamdulillah beberapa tahun terakhir bersama teman-teman kami ingin ke depan, karena kapasitas ruangan semakin tidak bisa menampung jamaah kalau datang semua, sehingga kita menginisiasi untuk ke depannya itu membeli sebuah bangunan yang bisa kita jadikan sebagai masjid, tapi kalau di sininya kita katakan sebagai pusat kebudayaan atau Indonesia Cultural Center gitu, Ustaz ya. Karena makna masjid kalau di Belanda itu masih ada hal-hal negatif buat pemerintah di sini, sehingga kita katakan kita ingin membangun pusat kebudayaan ya, supaya nanti secara hukum atau mungkin perizinan itu lebih dimudahkan ya. Nah, alhamdulillah sebenarnya dengan mudah-mudahan dengan kerjasama ini kami sangat berterima kasih sekali disambut baik oleh teman-teman Masjid Jokarian, karena tentu kita ingin belajar banyak dari Ustadz dan tim Jokarian gimana pengelolaan masjid yang baik ya, yang sudah diperlihatkan oleh Masjid Jokarian, bahwa semuanya itu bisa berasal dari masjid ya. Kalau selama ini kan dulu mindset yang banyak itu bahwa masjid itu cuma tempat beribadah, tapi ternyata bisa lebih luas dari itu. Ya, bisa kita mengambil contoh dari apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah ketika berada di Madinah. Nah, ini mungkin kami ingin sekali belajar dan tim Jokarian, mudah-mudahan dari sesi ini atau mungkin sesi berikutnya kita bisa menambah semangat kami juga di sini, Ustadz. Ya, karena terus astagfirullah, maaf, belum saya perkenalkan diri, Ustadz. Nama saya Supardi Hasanuddin, Ustadz. Jadi kalau nama itu dikira saya orang Jawa, Ustadz, tapi aslinya orang Sulawesi Selatan, suku Bugis. Makanya sering saya bercanda sama teman-teman, saya dari Sulawesi. Ya. Di Belanda ini sudah tinggal sejak tahun 2001, Ustadz. Jadi udah hampir 20 tahun ya. Ya. Kembali lagi tadi mengenai kerjasama dengan Jokarian. Jadi mudah-mudahan kami di sini, Ustadz, karena teman-teman yang ikut terlibat di kepengurusan SGB Utrecht ini adalah orang-orang yang lumayan sibuk juga, Ustadz. Ada yang studi seperti Mas Mulis ini di tengah kesibukannya sebagai PhD student di sini,
alhamdulillah masih meluangkan waktu untuk berkontribusi di Masjid SGB ini, Ustadz. Ya. Kemudian ada juga yang semuanya full time semua kerjanya. Ya. Nah ini juga mungkin mudah-mudahan bisa juga dengan tausiah atau mungkin dari pemapar Ustadz nanti bisa memberikan motivasi ke kami semua ini, bahwa di tengah kesibukan kita sebagai kita sebagai student atau sebagai pekerja atau ibu rumah tangga atau mungkin sebagai seorang bapak, tapi tetap waktu yang kita luangkan buat kontribusi kita di Masjid SGB Utrecht ini adalah suatu waktu yang insya Allah bisa jadi memberatkan timbangan amal kita nanti di yaumil akhir, ya. Karena tentunya dengan berbagai hambatan dan tantangan di sini, karena semangat kita ini sebagai pengurus masjid turun naik, Ustadz, ya. Apalagi dengan rutinitas yang ada dan dengan juga tantang-tantang ada di sini, ya, baik itu dari segi kultur ataupun dari segi cuaca di sini, ya. Mungkin itu sedikit dari introduksi dari saya, Ustadz. Mungkin dari sesi diskusi bisa kita lebih elaborasi lagi, ya. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Jasir atas kesediaan dan waktunya, ya. Mudah-mudahan ini awal dari silaturahim kita ke depan, ya, dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa silaturahim langsung dengan bersama Ustadz apakah di Jogokarian atau di Utrecht ini, insya Allah. Ya, demikian dari saya, Mas Mulis. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Pardi atas sambutannya. Kemudian kita juga masih menunggu teman-teman yang lain, pengurus yang lain yang baru gabung. Ini juga ada yang live dari Turki, Ustadz. Salah satu pengurus ini Mas Raymond dan Mbak Intan. Karena mau mendirikan cabang SGB di Turki kayaknya. Enggak, ini lagi liburan ya, karena ini sekarang lagi musim panas, jadi musim liburan, Ustadz, di sini. Berikutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara training manajemen masjid yang akan disampaikan oleh Ustadz Jasir. Sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari Ustadz Jasir. Nama Ustadz Jasir ASP, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 28 Oktober 1962. Pendidikan dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian Fakultas Hukum UI Yogyakarta. Aktivitas tim ahli Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Wakil Ketua Pengarah Ayodhya, Komunitas Keistimewaan DIY, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Yogyakarta, kemudian Presiden Direktur BKP Aksi, Badan Koordinasi Pendidikan Al-Quran dan Keluarga Sakinah Indonesia, kemudian Komisi Dakwah MUI DIY, pemerhati sejarah dan budaya, kemudian konsultan bisnis kuliner. Oh, ini ada konsultan bisnis kuliner juga ya. Istri Dr. Insinyur Sri Ami Niyuni Astuti MT. Anak Sofan Albana Khairuzat, PhD MA. Ini Mas Sofan tahun lalu juga mengisi acara kami di Forkom Belanda ini juga, Ustaz. Kemudian yang kedua, Difla Justisia Qurani, MSI Eskom. Kemudian yang ketiga, Salma Intifada SS. Kemudian keempat, Haidar Muhammad Tilmisani. Kemudian acara training manajemen masjid yang akan disampaikan Ustadz Jasir ini nanti akan sekitar 45 atau sampai 60 menit. Kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab sekitar 15 sampai 30 menit begitu. Begitu, selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz Jasir. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil qahar alladzi arsala Muhammadal Mustafal Mukhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al mutakabbiru mutta'alis syatar.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil abrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah pada sore hari ini di Yogyakarta, saya bisa bersilaturahim dengan teman-teman Stichting Generasi Baru di Utrecht. Ya. Mudah-mudahan ini silaturahim yang dipenuhi oleh rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menjadi teringat bahwa bangsa Indonesia ini dibentuk oleh anak-anak muda yang sedang berada di Amsterdam. Ya. Jadi pada tahun 1921, para pelajar kita yang sedang studi di Amsterdam mendirikan Indische Vereniging, ya, Indische Vereniging. Dan mereka mengadakan diskusi setiap 10 hari sekali ya, tentang nasib tanah air mereka yang disebut sebagai Nederlands Indie ya, atau Hindia Belanda. Pada tahun 1922 mereka mengadakan Stadium General dengan mendatangkan Profesor Adolf Bastian dari Jerman bicara tentang etnografi ya, dan mengupas tentang etnik yang disebut Indonesia. Yang kata Profesor Adolf Bastian yang menghuni benua yang hilang, yang menjadi rangkaian pulau-pulau berjajar dari barat ke timur, dari Madagaskar sampai Tanjung Harapan. Mereka disebut sebagai etnik Indonesia. Maka kemudian para pelajar di Amsterdam itu merubah nama Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia, dan mereka menerbitkan buletin yang diberi nama Indonesia Merdeka. Ya. Nah, kata Indonesia pertama kali menjadi nation imagination, ya, menjadi imajinasi sebuah bangsa itu dilontarkan dari Amsterdam ini dan diterima dengan antusias oleh rakyat Bumi Putra di Nederlands Hindi atau di Hindia Belanda. Maka dalam waktu yang sangat singkat, tahun 1925, terjadilah fusi. Organisasi-organisasi kepemudaan di Indonesia seperti Young Java, Young Celebes, Young Bali, Young Sumatranen Bond, Young Islamit Bond, kemudian Young Banyumas, Young Purwokerto, merebur menjadi Perhimpunan Pemuda dan Pelajar Indonesia. Nah, dan mereka memperjuangkan keindonesiaan ini, kemudian mengadakan kongres pertama 1927, dikembangkan lagi melibatkan pemudi-pemudinya, tahun 1928, tanggal 28 Oktober, mereka mendeklar lahirnya satu bangsa dalam Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu kebangsaan Indonesia ini dilahirkan di negeri Belanda, di Amsterdam, oleh para pelajar-pelajar yang sangat belia. Ya. Indische Vereniging ini kan ketuanya Datuk Nasir Pamonca, orang Minangkabau, umurnya baru 19 tahun. Sekretarisnya sama dengan Pak Parti Hasanuddin, namanya Ahmad Subarjo, sepertinya orang Jawa, tapi dia adalah orang Sulawesi, ya, karena bapaknya menjadi hakim di Ngawi, di Walikukun, maka dia kemudian punya nama Ahmad Subarjo.
tapi orang Sulawesi, Daeng. Sama dengan Wahidin. Daeng Wahidin itu orang Bugis. Tapi karena dia mengabdi sebagai dokter di Kasultanan, maka diberi nama Sudiro Husodo. Sehingga Wahidin Sudiro Husodo itu bukan orang Jawa, dia adalah orang Bugis. Ya, jadi bukan orang Jawa. Ya, demikian juga tokoh pergerakan Jawa Dwipa itu. Ya, Raden Ngabei Dwijo Sewoyo. Nah, itu namanya Raden Ngabei Dwijo Sewoyo. Tapi itu adiknya Wahidin Sudiro Husodo, orang Bugis juga itu. Ya, jadi bukan hal yang aneh kalau ada Parti Hasanuddin itu. Ya, jadi itu sudah zaman dulu sudah demikian. Jadi saya berharap bahwa kita dipertemukan Allah, Utrecht dengan Jogokaryan ini membangun Indonesia kedua gitu loh. Jadi mudah-mudahan jalinan silaturahim Masjid Jogokaryan dengan SGB Utrecht ini akan membangun, ya kalau dulu kemerdekaan Indonesia ini adalah mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dimulai dari dua tempat ini, mudah-mudahan ya. Jadi itu kita harus punya sebuah cita-cita dan harapan besar. Jadi kita merespon ini dengan sangat antusias. Ternyata Allah mentakdirkan, dan kalau kita belajar pada sejarah, ya langkah-langkah yang sepertinya sederhana seperti yang dilakukan anak-anak muda di Amsterdam tahun 1921 itu melahirkan bangsa Indonesia. Ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita akan melahirkan Indonesia Raya, Indonesia yang kemudian menjadi negeri dan bangsa yang besar, mengemban mandat sebagai pemimpin dunia Islam yang akan membangun peradaban baru di seluruh dunia. Itu mudah-mudahan ya. Nah, baik. Kalau kita bicara tentang masjid, ya tentu acuan kita surah At-Taubah pada ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Mudah-mudahan mereka dijadikan sebagai orang-orang yang selalu mendapat petunjuk. Kalimat awal adalah innama. Kalau dalam bahasa Arab ini disebut jumlah khobariyah. Jumlah khobariyah itu menunjukkan sifatul lazimah, sifat yang lazim, sifat yang melekat. Artinya kalau kalimat itu berbunyi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, adalah sudah menjadi sifat orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka itu memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi memakmurkan masjid itu penanda utama keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Maka tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir kalau tidak ada upaya memakmurkan masjid. Ya. Jadi ini pengertian normatifnya itu bahwa kewajiban setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua pengertian teknisnya. Allah memberikan guidance, memberikan petunjuk yang jelas. Memakmurkan masjid itu aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Yang pertama adalah menegakkan sholat, yang kedua menunaikan zakat, dan yang ketiga adalah tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maknanya, aqimis shalah, kalau orang melaksanakan sholat, ya, itu harus ditegakkan sunnahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW jika memungkinkan.
Itu kalau sholat wajib itu dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Rasulullah sepanjang hayatnya belum pernah sholat wajib, kecuali dikerjakan dengan berjamaah di masjid. Hanya beliau meninggalkan itu ketika sedang sakit keras atau dalam perjalanan. Ya, belum pernah Nabi itu dalam keadaan normal, sehat, berada di tempat tidak sholat berjamaah di masjid. Ya. Nah, bagi para pengurus masjid artinya adalah dia harus memobilisasi, menggerakkan, mengorganisir rakyat. Ya, saya menggunakan diksi rakyat karena itu yang tepat sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian atas orang-orang yang kalian pimpin, rakyat, ya. Maka itu menjadi diksi utama dalam perjuangan menegakkan Indonesia yang dirintis oleh syarikat Islam. Hanya ketika dalam perebutan kepemimpinan syarikat Islam tahun 31, ya, ada rasa tidak percaya diri dari pemimpin yang kalah itu, kemudian dalam tanda kutip menggunakan istilah umat yang sesungguhnya menyempit, jadi tidak rakyat yang besar, ya, menjadi umat, sehingga akhirnya berdampak sampai hari ini kalau tokoh Islam itu tidak bisa mimpin rakyat, hanya mimpin umat, itu amatnya sendiri, kira-kira begitu. Itu ekses dari rasa minder ketika kekalahan dalam perebutan kepemimpinan di syarikat Islam. Jadi dalam pengertian ya tadi rakyat dan umat. Diksinya itu kemudian diambil alih oleh Syarikat Islam Merah yang kemudian menjadi PKI, ya, Partai Komunis Hindia Belanda, dan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Mereka lah yang kemudian selalu menggunakan diksi rakyat. Maka harus kita ambil itu hak kita. Jadi jangan kita ini dininakbubukkan hanya selalu berpikir umat bukan dalam pengertian yang benar, umat dalam pengertian politik Indonesia. Sehingga kita itu hanya memimpin kelompok kita sendiri. Ya, kalau rakyat itu ya memimpin semuanya. Jadi umat Islam itu memimpin seluruh manusia. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, itu. Jadi itu, maka saya lebih senang menggunakan diksi rakyat. Jadi pengurus masjid itu harus menggerakkan rakyatnya, ya, masyarakat lingkungannya untuk berbondong-bondong mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Inilah yang disebut dengan adzan, melaksanakan adzan. Karena hari ini masjid-masjid belum melaksanakan adzan. Hari ini masjid-masjid baru meneriakkan lafaz adzan. Menyalakan speaker, Allahu Akbar, itu belum melaksanakan adzan, baru ya meneriakkan, melaungkan lafaz adzan. Ya. Karena kata adzan ini kalau kita kaji dari Al-Quran dalam surat Al-Hajj, itu berarti memanage, mengorganisir. Fa'adzin finnasi bil hajj, ya. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan adzanilah manusia untuk pergi haji. Nah, kan gitu. Apa yang terjadi? Ya, kemudian ada menteri haji di Saudi, ya. Kita di Indonesia sebagai pengirim ada menteri agama, di dalam Kementerian Agama ada direktorat pembinaan haji, penyelenggara haji, ya, pengelola dana haji, ya, swasta mendirikan perusahaan-perusahaan biro perjalanan haji dan umroh, masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat memberikan kelompok bimbingan ibadah haji, ya, diorganisir, ya. Jadi tidak berhenti pada meneriakkan kalimatnya. Oleh karena itu dalam praktek sejak tahun 1999 ketika saya pertama kali mendapat mandat sebagai Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian, saya mulai dengan menyelenggarakan
pendataan. Jadi kita adakan data tahun 1999 itu Masjid Jogokarian ini ya menetapkan wilayah dakwahnya adalah ex Rukun Kampung Jogokarian yang terdiri dari 4 RW, ya, 18 RT. Waktu itu penduduknya 907 kepala keluarga, 2.973 jiwa. Dari jumlah penduduk itu yang mukalaf, artinya warga yang sudah wajib mengerjakan sholat itu 1.839. Dari 1.839 jiwa yang sudah wajib sholat, yang muslim ini, yang belum mengerjakan sholat masih ada 816 pada waktu itu. Maka kita membuat program mensolatkan orang hidup. Ya, jadi bagaimana orang yang belum sholat itu sholat. Ya, maka kita bentuk tim secara silent, beberapa ustadz, bekas pensiunan guru agama, pensiunan Kementerian Agama yang aktif di masjid, kita minta untuk bersilaturahim. Saya sendiri memulai, ya saya mulai dari tetangga saya namanya Mbah Wongso waktu itu. Saya tanya, Mbah, Anda itu kok nggak pernah nampak di masjid? Lah iya, saya ini malu mau ke masjid, nggak bisa sholat ya. Loh, pengen sholat Mbah? Wah sudah lama saya itu pengen sholat. Baik, besok ada yang ngajari. Oh, tapi Pak Ustadz kan sibuk sekali. Sudahlah diwakilkan siapa, harus saya wakilkan namanya Pak Jupari, itu guru agama. Ajar, akhirnya sholat, istrinya ikut sholat, anaknya ikut sholat, kan gitu. Kita memutus mata rantai orang yang tidak sholat. Ya, banyak sekali di Jogokarian itu yang baru mulai sholat di atas tahun 99 ini. Karena gerakan mensolatkan orang hidup itu. Ya, jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang dia dikunjungi dari rumah ke rumah, termasuk tokoh-tokoh yang dulu membenci masjid itu, sampai karena malunya dia itu sudah sholat, bisa sholat di rumah, mau ke masjid itu memecah perasaannya itu susah sekali. Jadi kalau Jumatan tuh dia keluar kampung, karena kalau di sini malu, dulu memusuhi masjid, kok sekarang mau ke masjid. Ya, kalau nggak keluar kampung apa? Dia makmum radio, karena Jumat itu RRI itu kan ada siaran Jumatan ya, di rumah nyetel RRI. Karena dulu menjadi penggerak yang menentang masjid. Tapi alhamdulillah setelah hari tuanya ini mulai mengerjakan sholat dan secara bertahap akhirnya kemudian menjadi jamaah masjid. Itu namanya aqimis sholat. Jadi kalau bagi warga, bagi masyarakat, bagi rakyat, itu mengerjakan sholat wajibnya berjamaah di masjid. Bagi pengurus masjid adalah mengorganisir, memobilisasi, menggerakkan orang untuk sholat berjamaah di masjid. Nah kemudian di masjid itu ya harus dilakukan pembinaan. Maka kita sebut program 3M. Yang pertama adalah mencerahkan. Jadi tema-tema kultum, khotbah, pada saat awal gerakan ini adalah tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid dalam berbagai perspektifnya. Ya, man sholat, sholatal subhi fi jama'atin, faka'anama, sholatul laila kulluh. Barang siapa yang sholat subuhnya dikerjakan berjamaah di masjid, seakan-akan adalah mengerjakan sholat semalam penuh. Itu hadis muttafaq alaih. Man sholat isya fi jama'atin faka'annama nifsu laila kulluh. Ya, itu hadis itu kita cari semuanya tentang utama sholat berjamaah. Dan kemudian supaya mereka senang, terutama subuh itu kita hangatkan dengan minum kopi. Jadi habis subuh itu kopi susu kita sediakan dengan snack itu ya. Ya, jadi bisa ngopi ya. Habis subuh dengarkan ceramah, ngopi, ngobrol perkara iman. Nah, itu sambil dengerin ceramah tentang keimanan, menikmati hangatnya kopi susu dan makanan. Tapi saya diprotes setelah sekian tahun, Pak,
kalau tiap hari kopi susu mencret Pak. Akhirnya ya udah berapa hari sekali. Sekarang kita sediakan sarapan pagi ya, terutama di hari Ahad itu ya. Nah itu supaya orang senang ya. Kita sediakan door prize, kita adakan lomba keaktifan sholat berjamaah ke masjid. Ya, antara lain kita sediakan 4 tiket umroh bagi yang paling aktif sholat berjamaah di masjid selama 4 bulan. Mereka daftar, kita pasang fingerprint. Jadi kalau sholat absen sidik jari. Nanti yang terbanyak, yang paling awal kita umrohkan. Nanti bisa kita buat program untuk remaja yang paling aktif subuhan remaja masjid kita kirim ke Utrecht. Ke Utrecht ya. Untuk bisa lihat negeri Belanda misalnya begitu. Ya. Nah, itu artinya apa? Mencerahkan, kemudian menyenangkan, kemudian yang ketiga mengenyangkan. Masjid itu ada konsumsi, jadi senang makan-makan itu ya. Jadi itu 3M, mencerahkan, menyenangkan, mengenyangkan gitu ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa'atu zakat. Apa? Menunaikan zakat. Nah, bagi masyarakat yang memakmurkan masjid itu, dia memakmurkan masjid dengan membayar zakat melalui institusi masjid itu bagi perawatan, pemeliharaan, dan donasi bagi kegiatan-kegiatan atau aktivitas masjid. Tetapi bagi pengurus masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid atau Takmir Masjid artinya adalah harus membuat program pemberdayaan ekonomi agar jamaahnya itu berubah kondisi dari mustahik penerima zakat menjadi muzaki, menjadi pembayar zakat. Tidak bisa disebut masjid kalau tidak ada upaya pemberdayaan ekonomi. Itu namanya musola saja, ya, tempat sholat. Ya, itu dilakukan Rasulullah sampai puncaknya di masa sahabat Umar bin Khattab menjadi khalifah itu ekonomi kaum muslimin dipusatkan di masjid, ada ruang khusus yang digunakan untuk mengelola ekonomi. Dibangunnya al-quwah al-iqtisadiyah, kekuatan ekonomi, sehingga di masa Umar dengan kekuatan ekonominya ini bisa berdakwah, bisa menaklukkan Persia, bisa mengirim dai sampai ke Armenia, ya itu. Nah itu karena kekuatan ekonomi. Ya. Oleh karena itu masjid harus punya program pemberdayaan ekonomi. Maka sejak tahun 99 itu infak Jumat yang masih kecil sudah kita bagi 3, sepertiga untuk operasional, kalau kurang kita carikan, sepertiga untuk bantuan modal usaha bagi jamaah yang memerlukan, sepertiganya untuk bantuan beasiswa. Itu uangnya masih kecil. Tapi justru dengan gerakan ini, respon masyarakat luar biasa. Ya, kalau tahun 2003 ketika pertama kali kami mengelola zakat dengan membentuk Baitul Mal, tahun 2003 itu muzaki kita baru 19 orang. Dengan zakat mal setahun hanya 4 juta. Sekarang kita punya muzaki 659 muzaki yang membayar ke Baitul Mal Masjid dan mencapai angka 1 tahun 2,3 miliar. Itu zakat malnya. Ya, gitu. Demikian juga infak. Kalau waktu itu kalau Jumatan itu paling 180 sampai 200 ribu setiap Jumat. Sekarang bisa sampai 18 juta. Ya. Jadi ada upaya itu. Jadi dengan masjid menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi, dampaknya sangat signifikan dengan meningkatnya jumlah muzaki dan perolehan zakat. Termasuk juga tahun 2004 itu kita korban itu baru 8 ekor sapi. Tahun ini kita 51 ekor sapi.
Ya, jadi itu peningkatannya itu terasa. Jadi aqimis shalah, gerakan mensolatkan orang, menjamaahkan orang, pemberdayaan ekonomi itu akan punya dampak pada kesejahteraan dan kemakmuran itu. Kemudian yang ketiga, walam yahsailallah. Ya, membangun nuansa tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu dimulai dari alladzi at'amahum min ju', yaitu menghilangkan takut lapar. Maka masjid punya program pemberian bantuan sembako bagi warga yang kurang mampu. 480 kakak miskin itu setiap 15 hari kita santuni, ada beras, minyak goreng, gula, teh itu ya. Nah, di masa pandemi ini hampir meningkat 2 kali lipat. Kita juga memberikan beras melalui mesin ATM beras, sehingga kalau mereka yang kekurangan kebutuhan pokok, terutama makan itu bisa tenang, ada masjid itu. Ada masjid, ada makan lah kira-kira begitu. Ya. Kemudian yang kedua, beasiswa tadi. Jangan sampai ada anak-anak Muslim itu nggak bisa sekolah hanya karena nggak bisa bayar SPP. Maka masjid akan membayar SPP bagi mereka yang tidak mampu membayar SPP-nya. Ya, jangan sampai ada anak putus sekolah hanya karena tidak mampu membayar. Itu tanggung jawab masjid. Ya, itu. Jadi tidak takut, nggak bisa makan, tidak takut, nggak bisa sekolah. Ya, termasuk program kita yang terakhir adalah tentang perumahan. Ada 3 program, yaitu perbaikan rumah-rumah yang kurang layak, yang kedua memberikan dana talangan pembelian rumah, dan yang ketiga kita membangunkan ruko. Ya, ini yang dilakukan sehingga harapan kita setiap jamaah kita pada akhirnya memiliki tempat tinggal. Ya, nah kami lagi merancang membangun kawasan Jogokarian 2, ya itu jadi membeli lahan, sekarang ada modalnya wakaf, nanti kita perluas, ya warga yang belum punya rumah ini yang mendaftar baru 8, sehingga kita pengen bangunkan perumahannya di atas tanah wakaf, mereka hanya membayar bangunan rumahnya, tidak membayar tanahnya karena tanahnya tanah wakaf, ya tetapi di tengah area perumahan itu kita bangun masjid, sehingga mereka ini berfungsi memakmurkan masjid di tengah tanah yang kosong. Sehingga kawasan itu mestinya dibangun kaum muslimin. Hari ini yang bangun ya masih seperti Agung Sedayu, Podomoro, ya. Kemudian itu siapa yang bangun seperti kawasan dunia fantasi Ancol itu, ya Ciputra, jadi kan gitu. Itu seharusnya tugas masjid itu, membangun kawasan itu. Karena kawasan itu awal dari sebuah peradaban. Jadi kita sedih sekali kalau melihat tanah-tanah kosong, rawa-rawa seperti Pantai Indah Kapuk di dekat Cengkareng sana itu tahu-tahu jadi hunian mewah, pulau-pulau kosong yang sekarang jadi rame reklamasi. Itu seharusnya kan kaum muslimin, tapi membangun kesadaran seperti ini memerlukan edukasi yang cukup panjang. Nah itulah yang kita lakukan di Jogokarian. Jadi kalau bisa nanti ya tanah-tanah yang masih murah kosong itu, karena tanah tidak akan bertambah luas, tidak boleh dikuasai orang lain, harus menjadi bagian dari kawasan yang dikelola oleh masjid, masjid sebagai pusatnya masyarakat. Ya, masjid yang punya perumahan, yang mengelola kompleks-kompleks perumahan itu dengan sentralnya di masjid sebagai pusat kawasannya. Itulah membangun peradaban seperti Rasulullah membangun ya di tanah kosong milik Sahal di kota Yathrib, akhirnya berkembang menjadi sebuah kota yang mencahayai dunia, itu Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebenarnya Nabi sudah memberi inspirasi bahwa datang dari Makkah, Madinah itu membangun kawasan yang berpusat di masjid. Masjid sebagai 0 kilometernya, titik 0 kilometer sebagai pusat peradaban, menjadi jantungnya sebuah kota. Sehingga kalau kita datang ke Madinah ya
induk kota Madinah itu bukan di kantor wali kota Madinah, tetapi adalah di Masjid Nabawi. Demikian juga kalau kita datang di Mekah, ya pusat daripada kota Makkah itu bukan di kantor wali Makkah, tapi di Masjid Al-Haram. Jadi masjid itu selalu menjadi 0 kilometer. Ya. Jadi sekarang ini malah mall sebagai pusat kota, itu peradaban yang sangat buruk itu. Ya, peradaban pasar. Jadi ya satu saat nanti SGB kalau sudah punya masjid nanti jadi pusat kota baru itu dengan peradaban baru gitu ya. Jadi itu yang akan dibangun kawasannya seperti itu. Ya. Jadi kita harus hadir. Wah, nggak punya kerjaan, masjid hadir menawarkan apa yang bisa dilakukan. Ya. Mau buka usaha nggak punya modal, masjid hadir untuk memberikan bantuan modal itu. Sampai terakhir ini sudah 1 bulan ini kita menggagas universitas masjid. Kita berharap semua orang Islam itu bisa kuliah gitu ya, mendapat pendidikan tinggi yang berpusat di masjid. Karena di masjid ahlinya banyak sekali, doktornya di berbagai disiplin ilmu ada, ininya ada kan ilmunya banyak itu. Ya, nah ini bisa. Jadi nanti Mas Mukhlis ya, misalnya ini kan udah lulusan dari Belanda, bisa apa ngambil apa di situ untuk PhD ini programnya. Ya, itu. Nanti belajar sejarah Indonesia, sejarah Jawa kan ke Belanda, terutama di Leiden ya, perpustakaan yang terlengkap tentang Indonesia dan Jawa itu. Nah, itu semuanya bisa kita bangun bersama. Jadi saya kira itu sebagai pengantar nanti kita dalami satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan katsir untuk Ustadz Jazir. Cukup menginspirasi sekali apa yang tadi telah disampaikan. Saya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi dari kisah-kisah atau cerita-cerita Ustadz Jazir itu, apakah bagaimana dengan tantangan yang ada atau aplikasi yang ada di Belanda. Tapi tadi saya menggarisbawahi ada 3 pilar begitu ya Ustadz ya, untuk membangun atau memakmurkan sebuah masjid. Bahwa masjid sebagai tempat untuk sholat, aqimus sholah, kemudian wa'atu zakah untuk tempat dalam kemandirian ekonomi, kemudian yang ketiga membangun nuansa tidak takut kecuali kepada Allah. Nah, ini saya yakin para teman-teman pengurus sangat tidak sabar untuk berdiskusi mungkin ya tentang dari kisah yang dan inspirasi dari Ustadz Jazir. Saya lempar kepada floor, kepada teman-teman pengurus. Silakan, atau dimulai dari Pak Pardi dulu. Ya, jazakallah khairan katsiran Ustaz atas pemaparannya tadi, luar biasa ya. Jadi menambah wawasan buat kita di sini sebagai pengurus Masjid SGB. Ya. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya Ustaz ya. Yang pertama itu mungkin terkait pengurus masjid atau orang-orang yang ikut berkontribusi di kepengurusan masjid. Ini bagaimana mungkin menumbuhkan kesamaan visi misi Ustadz dalam tim atau kepengurusan masjid. Karena dengan mungkin latar belakang kita yang berbeda ya, dan juga kesibukan yang berbeda. Maaf, ini ada suara. Nah, itu mungkin yang pertama Ustaz, gimana menumbuhkan kesamaan visi misi dalam diri kami sebagai pengurus masjid supaya sejalan dengan program-program yang kita canangkan untuk pelayanan kepada masyarakat ini atau jamaah. Kemudian pernah juga saya dengar ceramah dari atau mungkin obrolan dari Ustadz itu, bahwa salah satu poin yang biasa Ustadz sampaikan juga itu bahwa
terutama untuk pengurus masjid ya, bahwa kalau mau mengurus masjid, urus dulu kamar mandi atau toiletnya. Ya, jadi pernah saya lihat satu fragmen di tentang Jogja itu bahwa bahkan di masjid di Jogokarian itu di kamar mandinya itu ada tiap-tiap itu ada penanggung jawabnya gitu, ada namanya, bahkan nama Ustadz juga ada di situ ya. Nah ini mungkin bisa jadi mau nanti sedikit diceritakan Ustadz gimana latar belakangnya ini supaya juga mungkin menjadi bahan buat kami di sini gimana lebih lebih baik lagi dalam pengelolaan masjid ini, terutama mungkin ketika nanti bentuk fisik masjidnya sudah berdiri, jangan sampai kita membangun masjidnya tapi nanti masjidnya itu enggak diurus gitu Ustadz ya. Kemudian yang kedua Ustadz, ini terkait tips-tips dalam pengelolaan keuangan Ustadz. Kalau tadi kan Ustadz sudah sampaikan mengenai kalau infak Jumatan itu dibagi 3 ya. Ada untuk operasional, kemudian untuk membantu jamaah yang nggak mampu dan lain sebagainya ya. Bahkan pernah saya dengar bahwa kalau pengumuman di sholat Jumat itu biasanya kalau mengucapkan saldonya 0 gitu, karena memang dialokasikan semua buat jamaah atau masyarakat di sekitar masjid itu atau yang membutuhkan. Nah, ini mungkin tips-tips yang bisa mungkin kami bisa ambil atau buat kami di sini, aplikasikan di sini dalam pengelolaan keuangan gitu Ustaz. Ya. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, tafadhol mungkin teman-teman yang lain. Ya, baik. Mau dijawab langsung atau nunggu yang lain dulu Ustaz? Yang lain sekalian ya. Oh ya, silakan teman-teman yang lain. Mas Remon atau Mas Rihan. Mungkin dari saya kalau gitu. Ya, Mas Rihan, silakan. Ustaz Jazir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rihan. Kebetulan kalau sama putranya Ustadz, Bang Sofwan itu teman baik ya, jadi baru sekarang ketemu dengan ayahnya. Kalau Bang Sofwan sendiri udah pintar seperti itu, apalagi bapaknya. Pasti orang yang hebat juga. Jadi kalau tadi Ustadz Jazir bercerita tentang di depan layar ya, tentang apa result atau program yang dihasilkan oleh Jogokarian, saya lebih ingin menggali lebih banyak apa yang ada di belakang layar, khususnya bagaimana membangun tim. Kan tadi kan Pak Pardi udah tanya juga tentang menyamakan visi ya, tapi saya mungkin lebih tertarik dari sisi building manajemen organisasinya. Seperti apakah sih organisasi yang Ustadz Jazir bentuk, baik dari struktur, mungkin kultur, atau pendekatan kepada tim intinya, atau mungkin simpatisan yang mendukung masjidnya, sehingga bisa menghasilkan output program seperti itu. Karena kebayang dengan adanya jumlah program, kegiatan, dan produktivitas yang demikian, pasti di belakangnya adalah tim yang hebat. Bukan cuma Superman, tapi ada super tim yang hebat. Bagaimana cara Ustadz membangun tim dari Jogokarian? Mungkin dari awalnya seperti apa, sampai sekarang seperti apa, dan apa tantangannya juga. Dan kira-kira apa yang pelajaran bisa kita ambil di sini dalam membangun tim pengurus DKM Jogokarian. Jazakallahu khair, Ustadz. Ya. Baik, langsung dijawab, Ustadz. Baik, ya. Jadi yang pertama tentang membangun visi dan misi ya. Jadi setelah saya dulu terpilih menjadi Ketua Umum Takmir Masjid Jogokarian, pertama yang saya lakukan adalah melibatkan semua masyarakat untuk berbicara tentang masjid. Jadi saya undang, ada rapat besar yang saya beri nama ya scenario planning Masjid Jogokarian. Jadi manajemen kita itu bukan visi misi atau renstra ya, rencana strategis atau strategic planning, tapi kita menggunakan scenario planning. Ya. Jadi seluruh warga, perwakilan dari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, kemudian pengurus RT, pengurus RW, ya, semuanya kita undang sampai sekitar 300 orang itu. Ya, kita fasilitasi menginap di luar kota, kita carikan penginapan, di situ kita berbicara, ya. Kira-kira 5 tahun ke depan masjid kita itu mau seperti apa? Semuanya ngomong lah apa yang diharapkan tentang masjid, ekspektasi mereka tentang masjid apa gitu. Kemudian itu ada notulasinya, ada rekaman videonya,
ya, sehingga itu semuanya terumuskan. Maka kita narasikan, ya, waktu itu periode pertama 99 sampai 2004, Jogokarian Kampung Islami dibangun dari masjid. Nah, itu narasinya ya. Itu. Jadi per 5 tahun kita sudah merumuskan. Nah, kemudian kita evaluasi. Jadi misalnya begini, Jogokarian Kampung Islami itu narasi pertama untuk skenario planning di tahun pertama kepengurusan saya. Itu misalnya sholat subuhnya mencapai 20% dari Jumatan, sholat subuh sehari-harinya itu ya. Muzakinya, ya sohibul kurbannya gitu. Ya, kita mimpi bersama di dalam pertemuan itu dan kita rumuskan dengan sebuah narasi dan itu setelah 5 tahun kita evaluasi. Alhamdulillah bisa kita raih. Sholat subuh yang semula paling 20-30 orang, kemudian bisa mencapai 1/5 dari Jumatan, bahkan lebih. Maka 5 tahun kemudian kita rapat lagi, setelah saya terpilih lagi, nah, kita rumuskan namanya Jogokarian Darussalam 1. Seperti apa? Oh, sholat subuhnya 50% dari Jumatan, gitu ya, dan seterusnya. Alhamdulillah bisa kita raih. Kemudian Jogokarian Darussalam 2. Nah, sekarang ini kita sudah masuki Darussalam 3. Ya, jadi terukur per 5 tahun itu perkembangannya terukur bukan sebuah vision, tetapi sebuah skenario yang memang kita rancang, kita siapkan dan semua potensi kita berdiskusi, terlibat aktif ya, sampai anak-anak, ibu-ibu, ya, warga miskin, warga kaya, semuanya berbicara tentang harapan-harapan mereka tentang masjid, termasuk masyarakat yang belum sholat pun kita libatkan. Jadi makanya kita punya program mensolatkan orang hidup itu. Ketika kita minta pendapat, gimana Pak? Loh saya kok diundang, saya ini sholat aja? Enggak. Enggak apa-apa, Bapak silakan mau bicara tentang harapan tentang masjid apa. Ya kalau bisa orang Jogokarian itu sholat semua seperti saya ini bisa biar bisa sholat gimana. Nah itu justru muncul program itu dari mereka yang kita ajak bicara. Ya, karena kalau di masjid itu kita semuanya kan sudah sholat, malah tidak pernah berpikir bagaimana mensolatkan orang hidup. Justru karena melibatkan orang yang belum sholat itu program itu muncul karena permintaan mereka sendiri. Ya, itu. Kadang-kadang kan kita menyusun program yang bagus, kajian apa, seni baca Quran, tafsir, tahsin. Ada orang yang bilang, Pak kok tahsin, tafsir. Mbok pelajaran baca Quran aja, kami ini belum bisa. Lah itu kan, nah muncul ya. Jadi keterlibatan orang untuk memikirkan masjid, sekalipun dia belum pernah ke masjid, bahkan belum sholat, saya libatkan di dalam memikirkan masjid. Itu ya, karena dia Muslim. Nah, itu. Jadi kita ajak, Pak gimana menurut Bapak ini kalau supaya masjid kita ini bagus? Nah, kalau bisa jamaahnya banyak seperti saya ini yang belum sholat, bagaimana bisa sholat gitu? Itu ya. Jadi ternyata orang itu kalau diajak bicara itu kemudian menjadi kawan berpikir kita, ya gitu. Ikut memikirkan gitu. Ya. Jadi keberanian kita untuk menerobos pagar gitu loh. Selama ini kan orang masjid itu cuma bicara dengan orang masjid sendiri, tidak pernah mengajak orang yang belum ke masjid. Itu yang harus kita lakukan. Salah satu yang unik kan kalau di Jogokarian ini preman-preman pun yang terkenal sebagai preman ke masjid gitu ya. Karena kita libatkan dalam kegiatan masjid gitu kan. Gitu ya. Jadi meskipun mereka cuma ya udahlah kalau urusan keamanan parkir saya Pak, nah, gitu. Meskipun cuma di situ, tapi mereka diajak menjadi bagian daripada masjid itu. Ya, nah visi misi itu, ya kebersamaan berpikir itu dimulai dari sana. Kontribusi kita apa? Maka termasuk berkait nanti dengan pertanyaan Pak Parti yang kedua tadi. Kalau pengurus yang suka menceramah, jadi khotib, jadi imam banyak ya, maka saya nggak pernah saya nggak pernah kemudian menjadwalkan diri jadi khotib. Jadi saya kalau ke masjid pakai kaos,
duduk di belakang. Urusan saya ngurusi tempat wudhu, kalau nggak ada air atau kotor, kamar mandi saya sapu, saya bersihkan. Akhirnya teman-teman bilang, oh jangan Pak Ustadz sendirilah, ya yuk kita bantu gitu. Ya, jadi akhirnya, Pak saya nggak punya apa-apa, saya bantu masjid ikut bersihkan kamar mandi. Ya sudah, kamu kamar mandi yang situ kasih nama. Atau 2, 3, sehingga 36 kamar mandi gitu ya. Nah, diurus oleh masing-masing orang, satu kamar mandi tanggung jawab. Jadi kita sering bergurau. Itu kalau kamar mandi nomor 1 itu nggak bersih, Pak Ustadz yang tanggung jawab loh itu. Sehingga kalau misalnya nggak bersih, saya nggak bisa bersihkan, saya bayar orang untuk bersihkan, kira-kira begitu ya. Itu sampai guyonnya, nanti tanggung jawab kamar mandi saya gimana kalau mau saya kasih TV katanya. Artinya setiap orang itu apapun kemampuannya, dia berkontribusi. Itu loh, berkontribusi. Akhirnya ibu-ibu, Pak, kita nyapu halaman. Jadi akhirnya ada ibu-ibu kalau habis subuh itu, habis tadarus, kemudian sholat sunat suruk, mereka ambil sapu, nyapu, ada yang bagiannya lain-lain gitu ya. Ketika itu semua masih bersifat kepengurusan, belum mengangkat karyawan karena belum punya uang. Ya. Nah, tetapi masjid sudah kami mulai sejak 99 itu buka 24 jam. Masjid tidak pernah kita kunci, malam hari lampu kita nyalakan terang. Karena naluri makhluk hidup itu senang yang terang ya. Laron aja mendatangi tempat yang terang. Jadi, maka kalau malam hari masjid gelap itu orang nggak suka datang ke masjid ya. Maka Jogokarian tuh kalau malam hari lampunya terang benderang. Jadi orang banyak singgah ke masjid, apalagi setelah ada wifi kita jadikan semuanya area hotspot. Ya sudah, anak-anak muda ya nongkrongnya di situ. Kita sediakan kursi-kursi, ya, sediakan angkringan. Jadi kalau mereka ini kan miskin pulsa. Ya. Jadi masjid mensubsidi pulsa dengan hotspot area, sehingga orang senang singgah di situ, mau ngerjakan tugas, mau ini. Itu kemudian ada di area masjid, kita berikan fasilitas, ya. Kamar mandi ada, kalau ngantuk mau tidur ya silakan di situ. Kalau kemudian mau nongkrong ada meja kursi yang santai untuk mengerjakan tugas. Kalau haus kita sediakan minuman gratis, mau yang pakai dingin ada kulkas, mau yang panas kita sediakan ya bebas lah gitu. Masjid itu menjadi, istilah saya itu menjadi pusat rekreasi masyarakat. Ya, apalagi sekarang di atapnya kami tanemin padi, jadi seperti sawah itu. Atapnya masjid itu sekarang jadi sawah, kita nanam padi, pelihara ikan. Jadi kalau orang mau ngomong anak lihat sawah itu bisa gitu. Naik ke atap masjid itu. Ya, jadi masjid itu menjadi tempat yang menyenangkan bagi semua orang. Itu. Nah, disitulah setiap orang datang kita bisa bicara santai, ya. Jadi saya lebih sering justru nongkrong di angkringan itu, kita berdiskusi tentang apa saja, ya di situ. Jadi majelis ngajinya itu yang intensif ya malah di angkringan itu. Apapun kita bisa kaji seluas-luasnya. Kalau kajian di mimbar itu kan sangat terbatas dan formal. Orang yang nggak biasa ngomong di forum mau bertanya aja susah. Tapi kalau di angkringan tuh dia bisa nanya apapun, yang paling kritis juga boleh itu ya. Jadi ya. Jadi ada orang yang misalnya memang agamanya nggak jelas dan suka guyon aja ya tanya macam-macam ya kita layani saja. Jadi pokoknya orang datang ke masjid itu seneng lah pertama itu. Ya, itu. Jadi masjid itu tempat. Jadi kalau lelah orang pulang kerja itu ya ke masjid dulu untuk fresh gitu ya. Bukan malah wah saya capek nggak ke masjid dulu. Justru kalau pengen segar ya datang ke masjid gitu ya. Pulang mau, kalau di rumah kan minuman terbatas, di masjid mau milih apa? Jahe susu, kopi susu, ya, jeruk, es teh, ngobrol bebas di situ, fresh, baru setelah fresh pulang ke rumah, segar. Kalau anaknya nangis tidak marah lagi karena sudah ditumpahkan dulu di masjid. Jadi masjid itu jadi rest area sebelum orang pulang ke rumah. Jadi di rumah itu orang sudah segar, jadi malah tidak ada alasan, wah saya capek nggak ke masjid dulu. Justru kalau mau rehat itu ke masjid, ya ngopi-ngopi dulu, ngobrol dulu dengan teman-teman.
ini sudah beban ini berkurang, pulang ke rumah, anaknya nangis, anaknya sakit, itu malah sudah. Nah, jadi masjid itu menjadi tempat untuk mengistirahatkan ya spiritual atau rohani, ya beban-beban psikologis itu. Maka orang seneng lah masjid itu nggak pulang-pulang, bahkan kalau pagi itu ya sholat subuh itu banyak yang nanti pulangnya sudah jam 6:30, jam berapa, ya di samping tadarus, zikir, kemudian sholat sunat surut, ngobrol, apa yang dilakukan. Ya saya temani aja, biasanya saya pulang, kalau sudah habis pulang semua saya baru pulang. Tapi kalau mereka nanti ada pertanyaan apa-apa, ya kita layani di situ. Nah kemudian untuk bisa melayani 24 jam kan perlu ada orang yang full time. Memang pada waktu itu belum ada dana masjid ya. Saya alhamdulillah ada kelonggaran rezeki, maka saya menunjuk waktu itu 3 orang, saya minta full timer, saya gaji ya untuk melayani masjid itu ya. Karena dia mewakili saya ngurusin masjid kan. Ya, 24 jam 3 shift gitu. Ya, itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah bisa memberikan gaji yang lumayan bagus kepada karyawan sehingga ada 15 karyawan di masjid ini sekarang. Ya, saya selalu sampaikan lah kalau karyawan masjid ya harus di atas UMR plus, jangan kurang dari UMR gitu ya. Sehingga ya mereka bisa bekerja dengan ikhlas karena ya minimal kebutuhan dasarnya itu tercukupi. Ya. Nah, kemudian tentang keuangan, jadi kita bicara tadi karena sudah ada scenario planning, kita ingin apa gitu ya, masjid itu sebagai pusat solusi persoalan masyarakat, ya sehingga ketika ini PPKM masjid-masjid diminta tidak melaksanakan aktivitas, kami tetap melaksanakan aktivitas sejak wali kota terakhir sampai dari Polda, dari Kanwil ya, Kakanwil, Kemenak, tim COVID datang. Saya sampaikan bahwa masjid itu tidak mungkin ditutup. Karena masjid kami ini sangat kritikal dan esensial. Ya, kata Luhut Binsar Panjaitan kan, yang kritikal esensial kan tetap boleh kan. Coba ya, di rumah sakit ada warga kita dirawat kesulitan oksigen. Masjid yang menyediakan oksigen. Kami standby itu. Sekarang ini ada berapa tabung ya? 6 tabung ya kita punya ya. Itu selalu kita standby-kan. Jadi kalau ada orang sakit butuh oksigen, masjid menyediakan. Kita juga beli mesin untuk itu oksigen kalau darurat tabung habis ada ya. Itu. Kalau ada yang terpapar COVID langsung kita sediakan rumah untuk isolasi mandiri dengan segala fasilitasnya, makannya, obat-obatannya, ya tadi termasuk stok oksigen kita sediakan. Ya. Nanti kalau sudah perlu perawat kita datangkan perawat, kalau perlu bawa ke rumah sakit ya kita bawa ke rumah sakit. Jadi masjid itu tidak bisa ditutup karena perannya yang strategis. Dan bahkan saya sampaikan kepada tim COVID provinsi, pada Polda, pada Kanwil Kemenak, ini harus dirubah peraturannya. Bukan masjid ditutup. Masjid-masjid yang mempunyai peran di tengah masyarakat justru harus diaktifkan 24 jam. Itu. Sehingga kita masih biasa di masjid ini tidak ada pengurangan aktivitas. Ya. Itu. Nah, karena kita mempunyai peran yang jauh lebih besar dan lebih penting daripada misalnya mohon maaf kantor kelurahan misalnya ya itu. Karena kalau orang sakit butuh obat di kelurahan juga nggak melayani. Kalau ke masjid kita layani, kita carikan sampai mendapatkan gratis, itu kita upayakan. Orang dirawat di rumah sakit kesulitan oksigen, masjid yang akan mencarikan oksigen, dicukupi semuanya. Orang yang isolasi kita jamin makannya, ya. Keluarga yang ya kemudian di rumah sedangkan pencari nafkahnya diisolasi, kebutuhan rumah tangganya kami cukupi juga dari masjid. Nah ini kalau bisa diambil alih oleh kelurahan, nggak apa-apa masjid saya tutup. Saya bilang ya, itu akhirnya nggak mungkin pemerintah nggak punya anggaran untuk itu ya, maka jangan nutup masjid. Ya itu, maka kami tetap berjalan dan tidak ada masalah.
Ya, itu Adha itu tanggal 20 nggak boleh nyembelih. Kami tetap menyembelih 51 ekor sapi. Ya, karena kita didatangi petugas, kita jelaskan prokesnya kita lakukan. Apa yang dilarang? Area penyembelihan kita perluas jadi 3 kali lipat luasnya. Ya, semua panitia teridentifikasi pakai seragam. Sebelum mereka dilibatkan di panitia, kita sudah cek dulu bahwa dia harus negatif COVID itu. Kita biayai semuanya. Jadi apa alasannya? Ini semuanya nih orang kondisi negatif ya. Itu. Masjid itu bukan tempat kerumunan karena ada leader, ada sistem, ada SOP. Kerumunan itu kalau tidak ada kepemimpinan, tidak ada sistemnya, itu namanya kerumunan. Ya, masjid yang terorganisir dengan baik tidak bisa disebut kerumunan gitu. Ya alhamdulillah kita dipahami dan bahkan akan disampaikan kepada pemerintah nanti kalau membuat aturan ya harus dilihat betul fungsi masjid, tidak semua masjid harus mengurangi aktivitas, harus begini. Justru dalam keadaan kritis masjid itu fungsinya harus dilipat gandakan gitu ya, karena sangat diperlukan oleh masyarakat gitu. Nah, ini jadi itu semuanya bisa kita lakukan karena kita melibatkan seluruh masyarakat, tidak hanya pengurus. Jadi untuk menyusun program kegiatan itu tidak rapat pengurus, tapi rapat seluruh rakyat Jogokarian itu membicarakan tentang masjid. Itu musyawarah besar itu, ya, memikirkan masjid itu, ya. Nah selama ini kan masjid hanya diurus oleh pengurusnya sendiri. Kalau kita enggak, kita terbuka siapa saja, ya. Dan di masyarakat kita itu ahlinya macam-macam, sehingga kita itu misalnya dalam teknik pelaksanaan kurban aja, kita 51 ekor sapi itu zuhur sudah selesai gitu ya. Nah, di tempat lain 10 sapi aja sampai sore. Karena itu tadi keterlibatannya terbatas. Ya, jadi masjid itu menjadi milik masyarakat, masyarakat menjadi miliknya masjid. Ya, nah, dan disitulah semua orang kita berikan peran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan potensinya, sebagaimana dalam surat Al-Isra itu dinyatakan kul kullu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabil. Katakanlah tiap-tiap orang itu beramal sesuai dengan skillnya, sakilah itu kemudian diserap dalam bahasa Inggris menjadi skill. Ya, ini kul kullu ya'malu ala sakilati. Nah, tiap orang itu beramal sesuai dengan skillnya masing-masing. Yang ahli kimia, ketika kita sulit sekali membuat sanitizer karena pabrik alkohol tutup, udah kita buat sendiri aja. Gimana? Beli singkong. Nah, ibu-ibu kerahkan ngupas singkong kalau sore. Kita buat tape, kita buat etanol, kita suling. Akhirnya malah di masa pandemi ini kita bisa buat alkohol sendiri. Dari alkohol kita bisa buat disinfektan, kita bisa membuat sanitizer, bisa membuat sabun. Jadi alkoholnya kita buat sendiri dari singkong. Nah, itu melibatkan ibu-ibu tiap hari itu bisa padat karya, mereka dapat honor. Jadi di saat nganggur nggak ada pekerjaan dapat penghasilan. Ya, mereka yang dirumahkan kami carikan kain. Kemudian kita suruh jahit masker. Kita beri upah satu masker, ongkos jahitnya 1.500. Ada 36 orang, ya satu hari bisa ngerjakan 75 sampai 150 masker. Itu di masa nganggur kehilangan pekerjaan, masjid ngasih pekerjaan ganti, ya ini itu buat masker. Ada chef-chef hotel besar yang nganggur akhirnya karena dia pintar masak, ayo buat bumbu. Nah, buat bumbu kita kasih branding Jogokarian, kita ikut masarkan. Sekarang ini malah nggak mau lagi kerja ke hotel karena jual bumbunya lebih besar hasilnya daripada jadi chef di hotel-hotel besar itu. Nah, itulah peran masjid, ya menjadi solusi. Ada pengusaha batik, Pak, ini nggak ada lebaran, batik kami numpuk. Ya kalau gitu jangan buat baju, buat sajadah. Kita desain sajadah batik tulis, laris ini pertama saya kasih logo Masjid Jogokarian, akhirnya sekarang banyak masjid-masjid lain pesen dengan logonya. Akhirnya dia nggak jadi nganggurkan tukangnya, dirumahkan tukangnya malah lembur karena pesan sajadah batik banyak sekali. Jadi masjid itu selalu hadir memberi solusi di tengah kesulitan masyarakat.
Ya, maka tidak layak masjid itu ditutup dalam masa krisis, justru harus lebih aktif. Gitu. Jadi keputusan menonaktifkan masjid itu tanpa didasari pengetahuan yang benar tentang masjid itu kita koreksi. Dan alhamdulillah mereka bisa memahami. Jadi ya bahkan warung-warung yang di kiri kanan masjid masa PPKM ini dioperasi, kalau lewat warungnya masjid dilewati saja. Ya. Karena apa ini? Warungnya masjid itu tepat bergantung 26 kakak nitipkan dagangannya. Ya, jadi kalau ini masjidnya ditutup, warungnya tutup, 26 kakak ini nganggur nanti nggak bisa bekerja. Ya, gitu. Jadi ini fungsi-fungsi yang kita lakukan dan bisa dilihat secara langsung, ya. Masjid terbuka. Ya. Nah, kemudian infak itu sudah kita sampaikan dari program-program kita, ya, sehingga tahu bagaimana mengaksesnya dan bagaimana yang mau berpartisipasi. Satu contoh kecil begini, ketika kita memperbaiki rumah-rumah yang kurang layak, masjid mengeluarkan dana, tapi banyak kemudian masyarakat berpartisipasi. Pak, saya di rumah masih punya keramik, sisa bangun rumah kemarin itu 3 meter, udah pakai saja lah, masjid tinggal nambah sedikit, kan gitu. Pak, di rumah saya juga masih ada sisa semen. Nah, jadi akhirnya inisiasi masjid itu mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat. Ya, jadi sebetulnya dari masjid inilah kita itu membangun masyarakat. Sehingga bisa saya bandingkan sederhana, ya banyak sekali kepala daerah dari gubernur, wali kota, bupati yang datang untuk belajar kejogokarian. Saya sampaikan begini, coba sekarang ini dana desa, itu satu desa itu 1 miliar lebih kurang untuk 6-7 ribu jiwa. Kalau saya total dana yang masuk melalui masjid 1 tahun itu 12 miliar. Hanya melayani sekarang ini 2.642 jiwa. Loh, kan lebih makmur kalau dikelola masjid. Artinya apa? Ya, masjid yang hanya mengampu 2.642 jamaah, dana yang dikelola itu 12 miliar. Desa yang mengampu ya 7.000 jiwa hanya 1 miliar setahun. Nah, sebetulnya kalau Indonesia itu dibangun dari masjid lebih cepat selesai gitu. Itu loh. Nah, jadi saya kira apalagi orang-orang di perantauan ya, pengalaman biasanya kan paling tidak kalau belum keterpanggilan agama, keterpanggilan untuk berkumpul sesama. Ini orang Indonesia, sesama ini kan ada ya, senang seperti keluarga besar ya. Saya lihat kalau di Jepang itu, saya kebetulan beberapa kali diundang ke Jepang. Di sana ada komunitas orang Indonesia yang bersuami Jepang, itu ada komunitasnya sendiri. Ada komunitas ya istri Jepang yang bersuami orang Indonesia. Ya, mereka punya komunitas-komunitas seperti itu ya. Jadi bagaimana sih orang Jepang yang laki-laki punya istri orang Indonesia? Ya, mereka pengen ngerti tentang ini kita ya. Dan bagaimana ketika ya orang laki-laki Indonesia istrinya Jepang, dinamikanya mereka berkumpul, ada jamaahnya sendiri nih yang rutin ya, kita ada silaturahim. Dan cepat sekali sekarang Islam ini berkembang di Jepang. Jadi sekarang ini kalau di Masjid Kedutaan Indonesia itu Jumatan sudah 3 gelombang itu karena sudah nggak muat. Jadi di Tokyo itu ada 19.000 Muslim sekarang. Ya, masjidnya hanya beberapa, itu Masjid Turki, Masjid Indonesia, Masjid Kabukicho itu telah sangat kecil. Ya, nah ini jadi luar biasa ketika Islam hadir memberikan tadi solusi-solusi kehidupan. Saya kira Belanda dan Indonesia punya hubungan historis berabad. Saya kira juga orang-orang yang punya kenangan historis tentang Indonesia ini bisa menjadi potensi untuk mendekatkan mereka. Barangkali ada di Masjid SGB ini ada Pekan Indonesia misalnya ya, tentang batik, kulinernya, dan lain sebagainya itu, nah, supaya orang-orang yang punya ikatan emosional dengan Indonesia ini bisa
merapat ke masjid. Saya melihat sangat menarik itu kalau di Masjid Turki di Jepang itu mereka adakan lomba foto untuk para pelajar sekolah menengah di Jepang, lomba foto tentang masjid. Ya. Akhirnya tiap hari itu banyak sekali anak-anak sekolah itu ke masjid situ, objek foto dan minta penjelasan. Ini apa? Oh ini mihrab, ini apa? Ini mimbar untuk apa? Akhirnya mereka belajar tentang Islam melalui lomba foto itu. Ya, itu ya. Jadi sebetulnya banyak metode. Ya, saya kira kalau Utrecht ya, bagian dari Belanda ini kan punya hubungan historis dengan Indonesia. Barangkali ya perlu kita kaji historisnya. Apa terus tokoh-tokoh Indonesia yang dikenal di sana di masa penjajah siapa dan lain sebagainya bisa kita hadirkan untuk sebagai magnet orang hadir dulu di masjid kita itu. Ya tadi pendekatannya kebudayaan tadi, budayanya itu dulu. Nah, di Indonesia budaya kita nggak bisa lepas dari Islam. Sejak 1401 ya budaya Indonesia budaya Islam kecuali Papua ya itu. Jadi itu saya kira menjadi magnet lah nanti kalau perlu ya kita berbicara tentang budaya Indonesia yang hidup di dalam masyarakat Indonesia di masa penjajahan Belanda dulu seperti apa ya. Nah, itu bisa lah kita nanti cari simbol-simbol untuk perekat itu supaya menjadi magnet orang untuk ingin tahu, untuk datang tertarik bicara tentang Islam. Baik, luar biasa Ustadz. Saya buka lagi termin terakhir untuk pertanyaan, mungkin karena di Indonesia sudah sholat maghrib jam berapa ya Ustadz di sana ya? Jam 5:30 lebih sedikit. Oh iya. Jam 17.34. Pertanyaan satu lagi ya Ustadz, mungkin ada silakan teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya ingin bertanya Mas Mukhlis. Ya silakan Bu Fitri. Iya. Daerah SGP nih Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Terima kasih banyak untuk paparannya, Masya Allah luar biasa banget ya. Perjalanan Masjid Jogokarian dan segala manfaatnya luar biasa. Barakallah untuk semua yang terlibat. Saya punya pertanyaan Ustadz, apakah semua program-program yang tadi Ustadz jelaskan itu dilakukan setelah secara fisik bangunan Masjid Jogokarian sudah berdiri atau bagaimana? Karena kan untuk SGB saat ini kami masih berikhtiar untuk mengumpulkan dana untuk membangun fisik bangunannya. Mohon penjelasannya Ustadz, terima kasih. Ya, tahun 99 itu saat saya menjadi ketua umum pertama, itu masjid itu sangat sederhana. Ukurannya cuma 9 kali 15 bangunan lama, ya itu tidak ada yang lain. Ya, dengan aktivitas ini jamaah padat akhirnya orang berpikir ayo Pak kita tingkatkan. Akhirnya tahun 2003 masjid itu kita bongkar, kita ganti bangunan yang baru. Waktu itu luas tanah kita hanya 600 meter, sekarang ini menjadi 1.478 meter, 3 lantai, ya. Itu. Nah, yang pertama saya bangun itu setelah masjid, saya bangun dulu sumber keuangannya dulu. Apa? Jogja ini kota wisata, maka saya buat hotel masjid. Jadi di lantai 3, jadi lantai 1, lantai 2 itu masjid, lantai 3 itu hotel. Karena kalau sudah weekend, liburan itu, wah Jogja itu hotel kurang. Nah, alhamdulillah. Orang menginap di hotel masjid ini senang karena mereka bisa mengikuti kegiatan masjid, jamaah subuhnya yang penuh. Akhirnya peminatnya khusus toh banyak sekali orang yang ini sampai kalau liburan itu bisa pesan harus 2 tahun sebelumnya untuk bisa nginap di hotel kita karena baru 13 kamar. Sekarang kita ada homestay, ya kita mengelola homestay lagi. Dan dari situlah biaya operasional masjid itu kita cukupi sehingga istilah kita masjid sudah punya BUMM, Badan Usaha Milik Masjid, ya. Sehingga 100% dari infak itu kita gunakan mensejahterakan rakyat, masyarakat, ya.
Karena untuk fisik itu sudah dicukupi dari hasil usahanya itu. Ya, itu. Jadi nanti juga saya harapkan begitu, SGB itu harus merancang kalau perlu, nanti masjid itu ada tempat menginap. Nanti saya bisa bawa rombongan orang Jogja, orang Indonesia, yuk jalan-jalan ke Belanda, nginapnya di Masjid Utrecht, itu ada kamar-kamarnya ya. Standarnya sama dengan hotel lah, kita di masjid kita ini kamarnya ya AC, air panas dingin, akses internet, ya, wifi, ya. Jadi sama dengan di hotel biasa itu. Nah, alhamdulillah di masa pandemi hotel-hotel sepi, hotelnya masjid masih penuh, sih lumayan. Ya, itu. Jadi bangunan itu menyusul nanti. Yang penting aktivitasnya dulu, aktivitasnya. Jadi jangan bergantung. Masjid itu bukan badannya, institusinya ya, bukan bangunannya, institusi. Bangunan itu nanti menyesuaikan perkembangan. Gitu. Ya. Jadi masjid itu jangan nunggu kalau sudah bentuk masjid. Ya, tadi namanya pusat kebudayaan Indonesia. Nah, meskipun itu masjid nanti kan, karena masjid itu bagian dari budaya Indonesia. Gitu. Ya. Makanya kami tidak kasih nama apa-apa, namanya Masjid Jogokarian gitu. Ya, orang-orang Arab, orang Palestina kalau ke sini agak susah nyebutnya. Kok namanya Jogokarian? Lah ini kita meniru sunnah Rasul ya. Rasul itu membangun masjid di kampung Kuba ya namanya Masjid Kuba. Ini karena di kampung Jogokarian ya namanya Jogokarian. Jadi itu ya. Jadi tidak perlu nanti ada nama Arabnya, nggak perlu juga, tidak harus begitu. Sehingga orang lebih mudah menerima kan itu ya. Itu. Ya, selamat Mbak. Kalau ke Turki masuk ke Museum Militer Turki nanti akan melihat peninggalan-peninggalan kejayaan Islam antara hubungan Turki dan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ya. Ya baik, terima kasih. Ini saya sendiri gemes ya, sepertinya kayak banyak sekali PR yang harus kita benahi ya untuk membangun SGB ini ya di Utrecht. Bapak Ibu mungkin masih ada tersisa pertanyaan yang belum disampaikan atau sepertinya kita harus sudah. Insya Allah nanti kita programkan lah, programkan saya silaturahmi ke SGB ke Utrecht nanti ya. Nah, begitu. Ngajak teman-teman. Ya. Nanti setelah kita punya hotel masjid ya Ustaz. Baik, luar biasa. Sepertinya tidak cukup waktu untuk sore hari ini gitu ya. Dan terakhir saya ingin closing statement mungkin dari Ustadz Jazir ingin memberikan semangat ya untuk teman-teman pengurus SGB di sini dalam memperjuangkan dan memakmurkan masjid di sini Ustadz. Tafadhol, mungkin ada kata-kata penyemangat lah begitu. Ya, bangunlah Indonesia melalui Masjid Utrecht. Bangunlah Indonesia melalui Masjid Utrecht. Subhanallah. Siap. Kita catat itu. Baik. Begitu. Sepertinya sudah menjelang sore hari dan di sini sudah siang ya. Insya Allah kita akan sambung lagi di acara training manajemen masjid seri berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pengurus serta jazakumullah untuk Ustadz Jazir atas kesediaan pada kesempatan hari ini. Mari kita akhiri pertemuan training manajemen masjid seri pertama dengan melafadzkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih Bapak Ibu semua. Billahi taufik wal hidayah. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Jazir. Pas adzan ya. Terima kasih. Insyaallah. Ya. Insyaallah harus adzan maghrib. Iya.
Memang harus main ke Utrecht, Ustaz. Insya Allah, insya Allah. Ya, kalau saya close. Terima kasih. Terima kasih Mas Mulis. Ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Ya, sudah.